Ini adalah sebuah chance, sebuah investasi untuk pernikahan kalian. Pernikahan yang semakin menjadi lebih intim, menjadi lebih hangat, lebih harmonis. Tentunya dalam menghadirkan Tuhan ya. Karena kan dari logonya itu kan two rings, terus di tengahnya ada salib, Himpunan, ya, salib. dan ada love-nya. Jadi yang teman-teman RC kalau emang mau, ntar bisa cari kita. Yes, atau mereka bisa cek di Instagram. www.mereginase. Yes, ada di sekitar sini nih, sekitar sini. Si Corey, kau Candy, sudah berapa lama kalian in relationship? In marriage berarti ya? Ya, tentunya. For how long? Tahun ini baru 11 tahun usia pernikahan 11 kami. tahun, still young lah bisa dibilang ya. Ya. Ya, Dan kalian setuju gak masalah dalam pernikahan itu tuh permasalahan utamanya itu di komunikasi? setuju. Sangat setuju banget sih. Karena kayak kalau misalnya di relationship kita ya, kayak komunikasi hampir setiap hari. Apalagi ngomong dari pagi, siang sampai malam. Jadi kalau misalnya kita sering ngobrol itu bukan dengan langkah-langkah yang seharusnya ya, lebih banyak kayak buang sampah. That's exactly where I'm going. Bisu pasangan kan pasti paling sering ketemu satu sama lain, Yes. ngobrol terus, dan menurut itu malahan banyak terjadi untuk mengeluarkan sampah, bahkan bukan yang produktif ya untuk Iya, membangun iya, hubungan ya. untuk- Can you explain more on that? Oh, kalau misalnya aku dulu ya Ken ya. Kalau misalnya dari aku sih ya, kalau misalnya lagi ngobrol nih sama Candy ya, sebelum ikut weekend ya, lebih nggak bisa sih ya kayak ngomong tentang topik-topik yang kayak berat-berat gitu loh. So di weekend itu apa? Weekend itu program untuk di komunitas MA ini, sebuah retret. In Marriage Encounter. In Marriage Encounter. Jadi komunitas Marriage Encounter punya program itu weekend namanya. Kemudian balik lagi ya, aku sih ya belum nggak bisa gitu mengungkapkan perasaan aku, apalagi kalau misalnya topik-topik yang sensitif ya, kayak masalah financial atau masalah even long term planning kita mau bawa kemana gitu ya, anak-anak studies atau gimana gitu. Kalau setelah ikut weekend sih lebih bisa ya untuk mengutarakan perasaan tanpa takut kamu marah. Karena waktu itu sempet aku tuh ngomong sama Kenny tentang Beb, aku tuh pengen loh nantinya kita in the future kan kebanyakan kita mau masa depan anak-anak lebih bagus ya. Kita anak-anak udah gede, boleh nggak kita pergi loh ke US kalian atau ke China atau gimana? Buat jalan-jalan? Buat kita stay di sana. Oke. For good. Iya, for good lah ya. Dan kan sekarang anak-anak di sana dong. Dan waktu itu Candy responsnya marah. Dia bilang, kan aku anak pertama. Kenapa aku mesti harus meninggalkan orang tua aku, parentsku di sini, dia bilang gitu. Karena Candy, aku nggak tahu ya point of view Candy waktu itu. Jadi aku langsung kaget, aku nggak mau bahas topik ini membuat trauma. Jadi nggak cuman komunikasi kayak begitu, kita harus ngomong dengan perasaan yang sebenarnya, perasaan kita. Karena dengan perasaan kita jadi bisa tahu setelah weekend ya, kita diajarin toolsnya itu untuk kita bisa mengungkapkan perasaan tuh lebih dalam. Jadi Candy tuh bisa tahu, bisa mendengarkan dengan hati. Yang aku dengar ini berarti weekend itu sebuah kegiatan yang fokus lebih ke bagian psikolog manusia dibanding religius. Jadi begini, kalau weekend memang untuk ini kan pasutri tidak full religius tapi dibawakan secara agama Ya. Katolik. Orang di luar agama Katolik bisa ikut? Boleh, Bisa. tidak masalah. Tapi memang ini karena komunitas ini berasal dari gereja Katolik, jadi memang dibawakan secara tata cara agama Katolik. Lalu tidak semuanya, kenapa kita bilang tidak semua rohani? Karena ini kan mengenai kita hubungan pasangan suami istri ya. Iya. Kalau semuanya rohani itu kan berarti teori kan. Betul. Sedangkan Enggak di juga sana itu kalau kita di weekend itu ada juga memang kita bilangnya itu kesaksian ya. Jadi di sana itu nanti saat weekend itu memang ada pasutri-pasutri yang memang bisa memberikan kesaksian mereka sebelum ikut weekend dan sesudah ikut weekend. Weekend itu diadakan setiap Bulan, bukan setiap minggu. setiap bulan Oke. sekali. Di hari weekend.
Iya, Ya, betul. makanya dinamakan weekend. Lalu juga ada Romo juga yang di sana juga ikut mendampingi pasutri-pasutri ini Iya. yang kita bilang itu mentor saat kita weekend. Seperti Udah berapa lama di Marriage Encounter ini? Oh, kita masuk join di pas 4 tahun. pandemi ya 2022. 4 Ya. tahun. About 4 years ya. For- 4 tahun. baru 4 tahun. 4 tahun berarti kan udah ngikutin banyak tuh aktivitasnya. Ada gak poin atau turning point yang selama ini kalian saling kenal satu sama lain sifatnya, dan setelah ikut ME ternyata approach-nya itu harusnya begini ya ternyata ya. Oh, dia tuh ternyata POV-nya itu selama ini gue tuh capek tapi gue malah ngomong terus mungkin ya. Nah, kalau kalian tuh ada gak setelah ikut ME itu that turning point? Oke, kalau misalkan di saya ya, kita namanya kalau suami istri ya, kita kan cowok itu kan lebih rasional ya. Oke. Rasional itu kan berarti kan kita mungkin menganggap point of view kita itu mungkin akan sama dengan pasangan kita, ya kan? Karena kita kan logik kan, Iya. nggak pakai perasaan Kita nggak cowok nih. mikirin yang lain mikir apa gitu. Pokoknya cowok kita taunya saya logik aja, saya nggak pakai perasaan karena kan memang kita cowok dituntut buat harus strong, ya kan? Tapi namanya kita, apalagi kehidupan pasutri, kita nggak bisa memaksa pasangan kita apalagi cewek harus berpikir pakai logika juga, karena cowok dan cewek itu mereka itu cara mereka misalkan ada sesuatu mereka react-nya itu berbeda. Iya. Suami itu kan lebih rasional, kalau istri itu lebih ke perasaan. Oke. Kayak gitu. Jadi memang saat di sana itu kita pun juga diajarkan bagaimana menempatkan posisi kita itu di pasangan kita. Jadi kita tahu misalkan ada beberapa hal yang menurut kita dia pasti suka, ternyata tidak sesuai karena kita kan nggak pernah gamblang nanya kamu suka, cuman kita ini aja kira-kira saja. Dan selama ini kan kenapa tidak gamblang karena itu takut, ya kan? Dari sisi cowok juga takut. Kalau tadi si Kori kan bilang dia juga udah ditraumakan kalau mau nanya hal yang kayak kita beberapa juga topik kan itu. misalkan begini, kita ada mungkin hal kecil, menurut kita hal kecil tapi menurut mereka hal besar. Misalkan sama anak ya, misalkan kita kan kalau cowok kan agak beberapa mostly lah ya, kalau sama anak itu kayak misalkan untuk approach kayak sama anak main atau kayak bawa ke sekolah itu kan agak jarang karena kita kan lebih banyak kan kerja kan ya. Terus kan istri kan pasti spend lebih banyak waktu. Nah, kalau di sana itu kan kadang mereka menuntut juga kamu harus deket juga sama anak, jangan cuman maunya taunya kerja pulang udah. Jadi anak pokoknya anggapannya itu anak urusan istri deh, suami nggak perlu tahu. Kita kan biasanya begitu kan. Tapi setelah kita ikut MA dan kita pun juga maksudnya tahu ternyata dia juga mau saya dekat sama anak, jadi pun akhirnya saya pelan-pelan pun belajar untuk dekat sama anak. Banyak ngerasain penyesalan nggak? Penyesalan dalam Jadi ikut. setelah ikut, ternyata selama ini gue kalau ngomong ini nyakitin hati pasangan ya. Iyalah, tentunya ya. Aku kalau misalnya diungkit lagi ya, apa yang bikin sakit Candy sih ya. Aku pernah sampai kesel banget. Aku pernah ngatain, aku pengen udahan aja gitu sama kamu, Ken. Aku bilang gitu. Itu udah sempat keluar mulut? Udah. Oke, Aku kan lagi kayak udah berasa gendek banget gitu ya, kayak udah sesak, udah nggak bisa keluar. Aku bilang ya udah Beb, kita udahan aja. Terus aku tuh mikir, waduh, gue kok bisa keluar kayak gitu ya. Terus ternyata emang karena banyak ya kayak sedikit demi sedikit masalah tertumpuk, kayak entah itu ya cuma hal-hal sepele lah, kayak kan kita dari beda budaya. Kayak Candy kan keluarga dari Medan ya. Kalau aku kan Jakarta. Waktu itu Candy ikut masih Buddha. Jadi kita perkawinan beda agama ya. Oke. Aku Katolik, dia Buddha. Yeah. Jadi beda budaya juga kan, dan beda agama juga. Terus kemudian jadi kayak dari masalah sedikit-sedikit akhirnya tiba-tiba
pecah dengan adanya anak kan, jadi bikin relasi kita pastinya tentu lebih jauh dong, karena kehadiran anak kan pasti menyita banyak waktu, tentu dengan rutinitas. Energi keluarga berubah langsung tuh. Iya betul, karena pada saat itu kan kita masih tinggal sama mama papa mertua ya, tapi kadang ada juga mama papa saya juga ya, jadi kayak belum ada rumah sendiri lah ya pada saat awal-awal married ya. Jadi dari situ kita sebelum ikut weekend tuh kita udah aku sempat menyakiti Candy dengan kata-kata ya udah kita udahan aja, tapi aku menyesal. Aku bilang pada saat kita ikut weekend itu, aku bilang aduh kok gue dulu begitu banget ya sama laki gue ya, padahal gue tuh sayang banget gitu sama Candy, kayak ya begitulah. Terus ya berasa setelah ikut weekend ya pengen ditarik juga udah gak bisa ditarik dong ya kan. Jadi membuat kita memang setelah ikut weekend ini masih ada juga sih kata-kata yang kayak kesel gitu, tapi udah lebih bisa diredam. Jadi kita diajarin teknik untuk bisa lebih mendengarkan dulu point of view Candy kalau misalnya lagi ada problem. Jadi nggak langsung kayak dulu, kenapa sih gini, kayak langsung marahin, langsung kayak ngejudge. Tapi good. Bisa lebih menghargai pendapat Candy, mendengarkan gitu. Dan aku bisa bilang itu juga hal yang nilai yang bagus banget, bukan buat berpasangan ya, tapi dalam kehidupan juga. Ini salah satu prinsip yang aku pegang dari film Ted Lasso. Kalau ada yang pernah nonton, itu film seri. Dia bilang, be curious, not judgmental. Jadi apapun yang keluar dari mulut orang, asumsi selalu yang bikin salah paham dulu nih, sebelum kita tahu kebenarannya kan. Dan aku suka Chikori bilang itu, justru hal-hal kecil tadi yang membuat hubungan ini mungkin ada celah, ada retak gitu ya. Itu dari you sebagai ketua sekarang pasti kan ada dengar cerita-cerita orang juga. Hal-hal kecil apa lagi sih yang kalian sering dengar bisa membuat hubungan ini retak misalkan? Kadang ya, namanya pernikahan ya, kalau misalkan kamu pacaran lama saja, belum tentu setelah kamu menikah itu bisa smooth. Oh 100% ya. Karena kamu kan nggak tinggal bareng. Saat dulu pacaran, kamu pacaran 10 tahun, oke. Tapi kamu nggak tinggal bareng, kamu nggak spend 24 hours bareng pasangan kamu. Kan kalau misalkan setelah married itu kan mau kelihatan nih, ternyata pasangan saya itu kebiasaannya ada beberapa kebiasaan itu yang kaget kan ya. Apa yang kaget? Misalkan contoh lah ya, yang mau handuk basah. Handuk basah kita bilang ya, kan banyak nih kayak kita cowok nih kan. Kan kita kan yang penting udah beres handuk kan, handuk taruh aja di ranjang ya. Kan udah ini kan, maksudnya biasa kan kita single fine aja kan. Itu tapi kan kalau kayak cewek risih kan, dikasih tahu sekali, oke. Tapi besok diulang lagi kan lama-lama kan kesel. Itu kan hal kecil. Jadi karena hal kecil, handuk basah aja itu bisa membuat kayak istri itu merasa kok kamu nggak dengerin aku sih, nggak, maksudnya tidak menganggap aku seperti istri kamu. Padahal ini hal kecil loh, saya sudah kasih tahu berkali-kali jangan taruh. Tapi karena kita sudah terbiasa kan, sudah sebelum lupa, jadi kan mereka hal kecil aja. Tapi menurut mereka kan enggak. Jadi hal-hal kayak begitu tuh kira numpuk. Numpuk. Jadi kadang bisa jadi bom waktu. Bom waktunya itu pemicunya mungkin karena sedikit aja langsung jeger, langsung semuanya. Udah semuanya langsung ini buyar ya. Buyar langsung. Relasinya jadi jauh ya. Hanya karena masalah kecil numpuk dan tidak pernah mau dikomunikasikan. Dialogkan. Kan gendek kan, ditahan. Akhirnya cari celah. Oh ini udah gini langsung deh, bom langsung. Tapi dari tadi aku dengar itu kayaknya banyak ngomongin soal masalah. Tapi emang bener, kalau misalkan ME itu untuk orang yang atau untuk pasangan yang bermasalah, kan di luar sana ada aja forum, ada aja psikolog atau nggak terapis gitu untuk berpasangan. Kenapa harus ME? Apa yang buat dia beda? Oh, kalau misalnya kita nggak ngomongin segi dari terapis konselor, kita nggak bilang itu jelek atau apa ya, kita ngomong dari segi kita ME ini sendiri. Kita balik lagi, kita bersyukur kita 7 tahun perkawinan kita udah dikenalin ME, karena banyak juga yang ikut di weekend ini
rata-rata udah pada senior, tapi ada juga yang masih muda juga sih belakangan ini. Nah, jadinya MA ini tuh diajarin sebuah teori-teori di mana itu sebuah kunci. Jadi kayak you masuk ke dalam sebuah rumah gitu, buka kuncinya itu dikasih kunci, nanti diajarin sebuah caranya gimana you berdialog, cara berdialog ini lebih dalam, bukan yang cuma sekedar ya di permukaan doang, lebih intens. Kemudian nanti akan ada dari situ, nggak berhenti sampai situ. Jadi dari situ nanti akan ada kelanjutannya lagi, membuat sebuah rangkaian lanjutannya, baru bisa menjadi masuk ke dalam komunitas MA ya. Berarti kita bilang masalah itu bukan menjadi problemnya kalau misalnya kita mau. Justru yang kita tahu kalau misalnya ikut weekend itu nggak boleh bermasalah. Maksudnya dalam bermasalah pihak ketiga. Nah ya kalau MA ini ya, kalau misalkan ada beberapa case khusus yang memang disarankan juga pun dari pusat, contoh kayak tadi dia bilang pihak ketiga, itu disarankan memang selesaikan dulu dengan psikolog. Kalau memang dari setelah beres dan mereka tertarik untuk ikut MA, itu welcome. Jadi bukan jadi masalahnya selesain dulu. Yang masalah ya pihak ketiga. Misalkan itu, ini kita ngomongin masalahnya itu masalah kayak gimana nih? Kalau maksud aku adalah kan masalah itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Mungkin yang maksud kalian sampai ke psikolog mungkin masalah besar ya. Iya, masalah besar. Kalau misalkan untuk pasangan yang enggak kok gue fine aja, it's just minor things gitu. Berarti itu kayak kita, kalau misalnya kita merasa fine aja, mungkin lebih ke Candy ya. Candy bilang merasa fine aja. Awalnya kita masuk ke dalam MA ini itu adalah nggak sengaja, karena aku merasa aku nggak bisa ngomong sama Candy. Kayak kalau ngomong apa satu patah kata akhirnya ribut. Habis ribut kita perang dingin hampir a week, 1 minggu. Ya itu nggak bagus sebenarnya. Akhirnya gimana Roh Kudus bikin aku jalan ke gereja, waktu itu gereja dekat rumah nyokap. Di situ lihat konseling kan. Dari konseling itu kita ditanya-tanya, diulik-ulik. Dia bilang lu tuh fine aja. Konselingnya ini satu pasang juga ya, suami istri ya, bukan Romo, bukan apa ya. Yeah. Juga orang MA juga. Nah, dia bilang kekurangan kita itu satu, kita kurang komunikasi. Jadi dia saran kita untuk ikut weekend ini. Dari situ kita baru dapat toolsnya untuk kita bisa berdialog lebih dalam lagi. Gitu. Untuk mereka yang nggak ada masalah kayak kalian, apakah disarankan ikut juga atau? Ya tentunya dong. Ini sebuah preventif, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kayak nanti, ya kita juga pernah sih, jangan pernah kayak bom waktu, tiba-tiba ntar lu mau jeger, lu bingung, lu cari kemana nih, gue mesti kemana nih, gitu kan. Ntar akhirnya lu bilang ya udah dah, kita bubar aja, gitu. Gimana cara ubah mindset orang-orang yang merasa kayak gue itu fine aja? Jadi begini ya. Mungkin kalau namanya Pak Sutri ya, itu kalau mau cari komunitas Pak Sutri itu mungkin sangat dikit sekali ya, atau mungkin jarang. Jadi sekarang ini kan kita namanya itu apalagi hubungan suami istri, banyak kan masalahnya itu kan nggak cuman 1 atau 2, kan kompleks. Setiap hari pasti mungkin ada lah, entah anak lah, entah mungkin pekerjaan atau lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada join sebuah komunitas, itu bagaimana kita bisa, misalkan kita ada something problem itu, atau mungkin supportive group mungkin ya, yang dibilang. Jadi misalkan kita kalau misalkan sama orang tua, teman, kalau mereka kan mungkin mostly itu kan lebih judgmental ya, kita bilang lah kita. Tapi kalau di komunitas ini, karena kita sudah pernah ke weekend, kita tahu kita kalau misalkan ada sharing, misalkan kayak teman-teman lah ya sudah join, pasti kan bisa menanyakan sama yang lebih tua kan. Dulu ya, saya ada masalah kayak gini nih, dulu kayak gimana. Kan lebih maksudnya diarahkan itu kan, karena kan ini kan komunitas gereja, pasti kan nggak mungkin aneh-aneh. Pasti dia akan mengarahkan sesuai dengan
ajaran gereja, bagaimana cara kamu solve misalkan masalah anak atau mungkin masalah suami. Kalau Kasih untuk tahu. orang yang nggak pengen dia punya masalah eh, didengar oleh banyak pasangan gitu, di ME apalagi di acara weekend ini ada space gak buat mereka yang pengen? Ya sebenarnya nggak usah takut sih. Kalau misalnya nggak mau sharing juga nggak apa-apa kok. Justru pas kita ikut weekend ini, kita tuh cuman berdua doang. Oh ya, waktu itu kita memang ikutnya pandemi kan. Jadi pas kita lagi disuruh menulis gitu kan, membuat sebuah surat cinta, kita tuh nggak ada kita umbar nih rahasia dapur kita ke teman-teman kita yang seangkatan gitu ya. Sorry. Even kalau misalnya kita bulanan kan kita juga ada kegiatan yaitu kelompok dialog di dalam paroki ini. Kita juga enggak, kalau misalnya si A gitu berpasangan nggak mau sharing ya udah kita skip. Terus lanjut yang B mau sharing ya kita welcome gitu. Jadi nggak harus takut karena apa yang kita ngomong di situ stays there. Nggak mungkin yang kayak gosip gibah atau apa ya. Ya. Cuman begini, mungkin kayak ada beberapa ya kayak Pak Sutri yang kurang nyaman. Bisa juga melalui kita karena memang kita kan waktu itu sudah ada komitmen untuk beberapa misalkan Pak Sutri misalnya ada something yang memang dia tidak mau ngomong nih di kayak kita biasa nih dialog, Ya. kelompok dialog lah kita bilang ya, dia bisa kontak kita dan kita pun juga bisa menyebatani dari pusat kan ada banyak tim. Pusat ini itu distrik. Ya, kita distrik. Jakarta punya Ya, itu kan bagian banyak. divisi marriage and counter ya. Mereka Iya. kan banyak nih, mungkin pasti ada yang bisa bantu backup. Makanya kenapa saya bilang komunitas ini sangat bagus karena itu akan menemani perkawinan para pasutri ini nggak cuma dari usia muda tapi sepanjang usia. Saya bilang kenapa this is very good. Yes, dan I think kegiatan gereja Katolik terutama di Jakarta ya, itu lengkap banget dari sisi marriage mungkin udah tercover dengan ini. Ada namanya Discovery juga kalau nggak salah untuk bagi mereka pacaran. Terus ada juga yang SKP yang ngomongin soal hukum kayak kita tuh sebenarnya ada aksesnya nih. Betul. Dan menurut aku bagus sekali karena di bawah ya agama kita sendiri juga di bawah atas nama gereja kan baik ya. Kalau misalkan aku tanya ke Cikori sama Ko Candy, selama ikut ME ini, acara-acaranya mungkin atau selama berproses, ada gak hal yang paling membuat kalian tersentuh? Oh, aku ya ada sih. Jadi pada saat sebenarnya setiap rangkaian acara itu tersentuh sih. Cuman yang dapat banget pada waktu itu tema kelompok dialog. Jadi kelompok dialog kita per bulan tuh ada. Lalu kita ada temanya juga. Nah temanya itu mencintai artinya bersedia menjadi nomor 2. I like that. Jadi sebagai istri aku kan lebih banyak fokus ke anak-anak hal rumah tangga domestik lah ya. Jadi waktu itu emang Candy-nya agak aku kurang perhatikan gitu. Jadi dari tema ini pun aku juga belajar bahwa tujuan sakramen perkawinan itu adalah membahagiakan pasanganku yaitu Candy. Nah terus aku kutipan nih, true love is about growing as a couple and never giving up on each other. Jadi dari situ aku tuh langsung punya kayak, wih kok bisa kena banget gitu ya. Jadi aku punya stepnya dari topik ini, dari tema ini aku bilang ke diriku bahwa aku akan lebih mengutamakan pasanganku tentunya. Jadi sebenarnya dikuatkan sih karena kalau misalnya kita lagi down, karena kan dalam pernikahan nggak mungkin cuman up terus ya, pasti ada downnya. Nah saat down itu kita ingat tema-tema ini, jadi kita dikuatkan kembali, jadi mesra lagi. Kalau Ko Candy? Mungkin kalau saya itu yang berubah itu sehabis retret kali ya. Jadi seperti habis weekend lah, point of view-nya kan berubah. Saya bilang ini pas awal-awal atau awal? Setelah nggak langsung sih sebenarnya, habis weekend itu pun juga bukan berarti langsung kita langsung beres semua, nggak berproses, dan itu memang butuh komitmen ya. Paling kena itu memang ada
Kalau di saya sih mungkin memang setelah ini sih ya, setelah kenanya itu apa cara kita berkomunikasi dan juga menempatkan diri kita di tempat pasangan kita. Karena selama ini kita itu kan kalau cowok itu kan lebih egois ya, lebih kayak pokoknya kamu ikutin saya aja deh, nggak usah terlalu banyak tanya gitu, ya kan? Tapi setelah kita ikut weekend ini, jadi saya pun lebih mau menurunkan ego saya. Saya pun juga mau Koki juga ikut. Misalkan ada kita ada something atau mungkin ada problem lah atau mungkin ada sesuatu apa, saya akan nanya pendapat dia tuh kira-kira menurut kamu gimana. Jadi kita lebih mau untuk menghargai istri kita. Bukan berarti kita itu tunduk dengan istri, enggak, beda. Partnership. Ya, jadi bukan berarti segala sesuatu harus karena kita suami ini adalah kepala keluarga, jadi ya sudah tidak perlu pendapat istri, kita sendiri aja enggak. Setelah ikut MA itu kita disadarkan yang menemani kita sampai akhir itu bukan orang tua, bukan anak, tapi pasangan kita. Ya, I agree. Kayak gitu. Yes. Dan apa hal yang paling kalian suka banget, satu sifat deh dari Chikory ke Kokendi dan sebaliknya? Sifat. Iya. Dia ini orangnya titik. Oke. Yang gue suka banget. Berarti kalau kayak gitu aku memuji pasanganku yaitu Candy. Dia tuh pekerja keras banget, hardworking banget. Jadi sifatnya dia tuh emang pekerja keras. Jadi gue nggak terlalu logika jadinya ya. Gue nggak tau kayak kalau misalnya bokap itu kan emang hardworking kan ya. Jadi dapatnya juga seseorang yang seperti bokap gitu. Jadi pekerja keras, tapi dia juga sabarnya tingkat dewa sih kalau bilang. Karena kan cewek kayak banyak maunya gitu. Gue mau ngerubah lu kayak setelah married gitu ya. Pas pacaran kita nggak pernah berantem ya kan ya. Adalah pas sebelum married aja ya. Tapi setelah married ya berantemnya hampir mostly every single day. Jadi itu kayak yang kayak dibilang hal kecil. Jadi gue kayak pengen untuk merubah kamu. Aku tuh mau merubah kamu. Lu tuh nggak harus begini, lu harus begitu, lu harus begini. Dan dia sabarnya tuh nurut banget gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak suka digituin. Baru tahu setelahnya. Jadi dari kita ikut weekend ini lebih ke bukan kayak mengubah pasangan sih. Lebih kayak aku merubah diriku menjadi best version of myself untuk pasangan gitu. Kan tujuannya bikin pasangan happy. Jadi kitanya masih dibenarin dulu, di upgrade dulu gitu. Ya. And sacrifice become the second ya. Benar topik itu. Ya. Brother. Kalau saya itu tuh yang saya sangat kagum dari itu dia sangat teliti. Jujur kalau saya ya itu tuh agak teledor. Ya. Dia itu sangat terplanning banget itu. Pokoknya segala sesuatu dia sudah planning baik. Saya besok mau ngapain, lusa mau ngapain. Kalau jalan-jalan gampang dong. Iya. Ya, kalau ini travel ya. Sekretaris paling best. Ini benar-benar sekretaris paling bagus, dia hebat. Dia sangat terplanning banget. Itu jujur salah satu poin yang saya rasa itu the best. Dia terplanning banget. Jadi memang seperti dulu dia bilang, karena dia udah terplanning, jadinya itu perfeksionis kan dia kan. Ya, perfeksionis kadang kita mengimbanginya itu kan kita yang biasanya suka ya sudah cincai gitu. Ini dia kena perfeksionis langsung. Gitu lagi orangnya. Kena langsung waduh ini gimana ini kan kita kan sempat gimana nih kita ikutin fest dia kan. Tapi ya setelah MA aku kan tahu juga dia ternyata itu mau merasa kalau saya sudah planning ya berarti itu kan istilahnya bentuk kita punya hormat lah, maksudnya kita menghargai waktu karena sudah plan ini kan. Kadang kan kita kan orang suka last minute lah ya, maunya tiba-tiba acara besok acara ini ya, kita tiba-tiba kan sudah ada plan jauh-jauh hari acara A, tiba-tiba keluarga atau mungkin teman-teman saya mau acara B besok ayo langsung nongkrong gitu kan. Dan kalau dia dulu merasa nggak bisa, tetot gitu. Kalau sekarang dia
sudah MA kan, dia sudah bisa lebih tahu mungkin kenapa dia belum bisa kasih tahu sekarang, mungkin karena dia sibuk juga. Jadi dia bisa lebih memposisikan, menurut dia planningnya dia sudah plan itu apakah bisa digeser atau mungkin ya kita lihatlah skala prioritasnya. Acara mana yang menurut kita ini yang bisa kita, apakah kita dua-duanya atau mungkin kita pilih salah satu. Jadi sekarang itu bukan perfeksionis, jadi lebih istilahnya itu walaupun sudah ada misalkan plannya apa, tapi lebih bisa legowo gitu. Kira-kira ini she got a little bit of relaxation, you got a little bit more organized jadinya. Jadi ketemu titik tengahnya. Betul. Ya. Dan bagusnya tuh kalian berdua itu udah sama-sama ngalamin dan ngikutin acara ini. Jadi Chikori dapat porsi sendiri dalam perkembangan dan Bokendi juga. Kalau untuk pasangan muda, coba kalau kayak ngomong ke aku, untuk orang yang belum nikah atau orang yang lagi pacaran sekarang, dengan pengalaman 11 tahun bareng, pahit dan happy, apa pesan yang menurut kalian terpenting untuk pasangan yang lagi mau menikah? Pesannya lebih lebih suruh ikut masuk weekend aja. Dibenahi, disiapin dulu. Jadi syaratnya kita untuk weekend ini bukan cuma untuk pasutri loh ya. Jadi bisa untuk bruder, romo, kaum awam, nggak harus menikah. Nggak harus menikah, romo atau bruder juga bisa. Ya. Atau suster juga bisa. Jadi kalau pasutri ini lebih ke yang meritnya usianya pernikahan 3 tahun. Tapi kalau misalnya ada beberapa case ya, kalau misalnya belum sampai 3 tahun mau ikut, kepingin ikut, nanti ketemu kita dulu aja, kita dari situ ngobrol. Kalau emang oke, kita go for it gitu loh. Ya kalau misalnya itu balik lagi ya, ngajakin untuk ikut weekend, karena ini bener-bener cuman lu seumur hidup perkawinan, pasti lu seumur hidup perkawinan sekali dong. Ya kan, nggak mungkin, ya nggak mungkin 2 kali. Cece-cenok the wood. Jadi you bisa ikut worldwide marriage and contract, cuma bisa seumur hidup sekali. Jadi kita udah ikut sekali, kita nggak bisa ikut lagi gitu. Dan ini tuh tadi gue bilang worldwide, jadi nggak cuma ada di Indonesia. Jadi you pergi ke Korea, you pergi ke Rome, itu ada ya. Jadi memang sebuah komunitas yang benar-benar preventif banget, sedia payung sebelum hujan, yang kayak kita bilang itu, ya go for it. That's pretty much it from me. Dari kalian berdua ada gak yang mau disampaikan tentang MA yang mungkin belum aku sempat sebut? Pesan-pesan sponsor. Jadi kalau misalnya tadi you tanya apa ya, kita bakal bilang ini adalah sebuah chance, sebuah investasi untuk pernikahan kalian. Pernikahan yang semakin menjadi lebih intim, menjadi lebih hangat, lebih harmonis. Tentunya dalam menghadirkan Tuhan ya. Karena kan dari logonya itu kan two rings, terus di tengahnya ada salib, dan ada love-nya. Jadi yang teman-teman RC kalau emang mau, ntar bisa cari kita. Yes, atau mereka bisa cek di Instagram www.mereginase. Yes, ada di sekitar sini. Untuk Instagramnya akan kita cantumin ya. Kalian punya main of contact berarti di Instagram atau ada WA-nya? Ada sih. Kan di website juga ada tuh. Oh, ada website juga. Website di Regina sendiri kan ada. Nice. Itu bisa in touch, kita punya di sana ada nomor HP kita. Kalau memang ada teman-teman misalkan mau ada nanya-nanya yang lagi, tertarik atau mungkin mau tanya-tanya, nggak masalah, welcome. Kita welcome banget untuk teman-teman yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang MA ini. Silakan cari. Sikat. Saya Candy dan pasangan saya Cory. Dari mana nih? Maaf telat nih. Halo Candy. Halo Cory. Mau nanya apa bang? Aduh ya begitu ya. Dok maksudnya. Ya ini saya barusan kepikiran nih gitu ya. Kemarin saya ke restoran nih hari Minggu nih, ya kan. Di restoran itu, satu keluarga komplit bro. Tapi kagak ada yang ngomong. Semuanya pakai handphone, WA-WAan. Nah, kebetulan nih kita punya narasumber kan ME nih. Kita nanya aja ke ME ya. Nah, kira-kira dari Bro Candy sama Sis Cory,
Kira-kira gimana sih melihat fenomena ini nih? Kayaknya komunikasinya kurang gitu ya di keluarga-keluarga Sering kita tuh tuh. sekarang sering kita lihat di restoran begitu gitu loh. Ya. Kira-kira gimana bro? Oh, sedih sih ya ngelihat kayak begitu ya, apalagi ya era gadget. Kita juga punya anak ya, main gadget juga ya. Tapi sekarang udah mulai dibatasin ya kan. Jadi di kalau misalnya kita bilang ya dalam MA ini kita tuh ada rekoleksi juga. Nah kemarin tuh sempet ikut tahun lalu rekoleksi, temanya ada gadget di antara kita. Wah lucu Nah, juga ya. Ada gadget di antara kita. Iya. Mereka berdua nih ceritanya. Ya. Kalau nggak nyambung dong teleponnya. Halo, Beb. Oke. Ya. Jadi topik ini tuh banyak ada topiknya. Topik yang kemarin kita ikut ya itu dari situ emang udah era digital ya dok ya, udah nggak bisa balik lagi ke masa lampau. Emang udah sangat tergantungan banget ya. Jadi emang sebenarnya nggak bagus gitu loh. Tapi terkadang kalau misalnya digunakan dengan properly itu jadi salah satu good tools malahan ya. Oke. Nah, jadi emang kalau dari kita sih ya sebagai orang yang udah ikut MA itu malah harusnya kita bisa refleksi down untuk ya seenggaknya taruh handphone atau enggak mungkin ngomong sebagai sesama keluarga kalau yuk kita inisiator lah kepala keluarga gitu loh. Oh, kita taruh handphone makan atau enggak maksudnya kita pas lagi dinner kita ngobrol lah sebelum makanan sampai. Mungkin boleh diajakin tuh untuk ikut rekoleksi ada gadget di antara kita. Iya, soalnya kan pasti semuanya punya point of view yang berbeda ya. Iya. Si bapak mungkin ngerasa wah ini kerjaan gue nih harus cepet direspon, ya kan? Si ibu wah ini jualan online nih, ya kan? Ditinggal lama, wah pelanggan kabur, gitu ya. Jadi banyak kepentingan sebetulnya di dalam itu. Bukan berarti kita mengatakan bahwa mereka itu tidak peduli keluarga juga, tetapi ya itu fenomena sih yang kita lihat banyak keluarga yang akhirnya tidak saling berkomunikasi. Komunikasi itu semua diselesaikan pakai handphone. Bahkan suami istri kanan kiri chatting pakai WA gitu ya. Belum pernah lihat ya bro ya? Pengalaman ya? Oh pengalaman. Pengalaman iya iya. Iya kalian pernah nggak gitu? Kita kalau Candy kerja aja ya kita mau nggak mau mesti chat dong. Kalau nggak gimana connectnya? Pakai burung gitu? Oh enggak maksudnya kalau sebelah-sebelahan di sebelah- restoran. Enggak Lu sih. kok bisa sebelah-sebelahan? Iya. Chat? Itu kenapa? Baterai habis bro. Baterai tenaga maksudnya. Iya iya iya. Enggak sih, kalau sebelah-sebelahan kita lebih banyak sekarang ngomong ya. Tapi Ini karena kita MS sejati bro. karena enggak. Kok MS ngomong sejati. dong, Beb. Ditunggu-tungguin. Ayo Ngomong dia. ngomong. Ya kalau HP itu kan seperti Dokter Yudi bilang kan, Ya. mungkin masing-masing kita ada kepentingan masing-masing. Tapi kalau menurut kita dari sudut pandang MA itu, HP itu kalau digunakan misalkan saat jam makan, kita bisa tentukan misalkan oke, sebelum makanan datang kita bisa main sebentar. Tapi setelah saat makanan datang, kita taruh HP kita makan sambil ngobrol. Oke. Itu kembali lagi bagaimana kita, karena kan keluarga itu kita suami istri kan sebagai inisiator. Jadi kita yang lead ke anak-anak kita. Jadi harus bikin rules ya di keluarga itu ya. Itu memang di MA itu kan makanya kenapa ditekankan sebuah keluarga itu kalau misalkan suami istri tidak harmonis, maka keluarganya mungkin akan susah juga, anak-anaknya juga pun karena anak-anak itu kan akan berkaca dari orang tuanya. Betul. Bagaimana orang tua papi mami di rumah seperti apa, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, itu kan dia akan merekam dan saat dia berkeluarga pun dia akan berkaca dari sana. Makanya kenapa kita sangat berterima kasih kita sudah ikut MLB awal, jadi kita pun juga sudah diajarkan seperti yang tadi Kori bilang ada rekoleksi seperti itu. Jadi kita tahu misalkan saat makan itu ya kita sendiri yang menentukan batasan waktunya, kapan harusnya kita bermain, kapan harusnya kita meletakkan, dan kita ngobrol supaya kita itu Punya family time yang ya nggak cuma hanya berkualitas gadget gitu aja, ya. jadi ngobrol singkat lah. Ya. Atau mungkin seperti itu tuh. Mungkin sharing sedikit kali ya. Kan Ya. kita punya anak 3 ya. 9 tahun, 5 tahun, sama yang ketiga ini 3 tahun. Jadi kalau tadi kita bilang kita ikut weekend ini udah 4 tahun ya, udah ikut komunitas ini 4 tahun. Yang ketiga ini bonus, abis kita pulang dari weekend kita dapat hadiah. Wah. Jadi orang-orang bilang ini biasa. anak MA kan. Nah, jadi kita kan
cara ME itu cara berdialognya dengan membuat surat cinta. Jadi kita nulis, ya kan. Nah karena kita waktu itu sering nulis juga ya waktu itu ya. Jadi anak kita yang SD itu yang 9 tahun ngeliat. Jadi pada saat ada momen di mana waktu itu dia marah karena kita tegur, dia suruh tidur di kamarnya dia nulis sendiri. jadinya. Dia tulis selipin ke kita gitu ya. Mami, aku sangat sedih waktu itu ya. Ya biarpun agak susah dibaca juga ya waktu itu. Jadi dia bilang dia sangat sedih karena dia pengennya tidur sama kita. Tapi kan kita bilang dia udah Ada SD, baby. dia kita pengennya dia nggak terganggu gitu loh Oke. tidurnya, kan baby kan bisa suatu saat bangun, jadi pengen dia bisa tidur lebih nyaman dan punya responsibilitas tanggung jawab untuk bersihin kamar dia sendiri. Tiba-tiba dia bisa bikin surat gitu, berarti itu menunjukkan sebuah perasaan dia dong bahwa dia sebenarnya masih mau sama kita, dan kita shock ya waktu itu ya. Tapi itu dia ngelihat dari kalian berdua berarti ya, ngelakuin gitu ya. Kami rasa begitu ya. Ya, karena memang kita kan sering kali itu kita ikut yang kita bilang kelompok dialog itu Zoom di rumah. Jadi ya Zoom kan di rumah, jadi saat dia orang juga pas masuk kamar lihat, oh nih Dedi Mami ngapain sih, oh dan ada kita kan topik nih, kita tuliskan terus kita tukar dia, jadi lihat juga bagaimana. So sweet banget berarti ya. Jadi bisa berlaku di keluarga juga, nggak cuma harus pasutri bisa ya. ke anak-anak juga sih. Jadi supaya bisa nyambung ke anak-anak, nggak cuman marahin lah atau ya. Kadang-kadang kan kita karena udah pulang-pulang udah pusing, udah capek gitu ya, ngadepin anak-anak kan pasti lebih emosional ya. Kalau bisa ngomongnya lebih sedikit, jangan banyak ngomong dan segala macam gitu ya. Tapi so sweet loh, aku melihat mereka berdua ini MS sejati bro. Ya. Aku juga mau ikutan nulis sekarang. Nulis apa aku nulis? Sampel dulu ke gua, kirim ke gua dulu ya, gua baca bener gak nih orang ngomongnya. Aku coba dulu. Ya mereka sudah berarti veteran. Mesti ikut weekend ya, kita udah jelasin panjang lebar ya Beb ya. Jadi kalau misalnya ditanya mau nggak nih, kan udah tahu weekend seperti apa, mau nggak nih ikut weekend? Oh, kecuali Jason ya. Oh, discovery dulu ya. Ya. Aku weekday saja. Kamu weekend. Kok Yudi udah berapa tahun menikah? Saya menikah 2012. Berarti sekarang sudah 14 tahun kurang lebih. Beda dari tipis lah kalian ya. Ya, tapi tetap mesti setiap hari itu banyak pembelajaran sih yang harus kita dapat ya. 100%. Khususnya dari pasangan-pasangan yang ya pasti lebih baik dari kita gitu, pasti banyak seperti itu ya. Itu pasti setiap hari kita belajar kok dari mereka-mereka itu semua. So sweet banget aku lihat mereka berdua ini dari tadi pandang-pandangan terus gitu. Kalau aku kan ngeliatnya handphonenya mic lagi. Mikir bagus ya, gitu liatin terus ya. Dari tadi kan beda ya. Ya, tapi itu ya fenomena yang aku bilang sih sebetulnya. Karena topiknya kebetulan kita malam ini bicara ME, kayaknya pas nih kita angkat nih mengenai itu. Karena komunikasi itu memang salah satu hal yang terpenting di dalam keluarga, yang aku rasa penting karena juga memang ternyata gara-gara komunikasi yang kurang, gara-gara komunikasi yang salah, semuanya berantakan. Anak-anak jadi terluka, anak-anak jadi nggak mau deket sama papa mamanya seperti itu ya. Gara-gara mungkin nggak sengaja papa mamanya ngomongnya ketus. Ya, jangan deket-deket, lagi capek gitu kan, pengennya me time gitu kan. Padahal anak juga pengen cerita. Aku hari ini tuh di sekolah tadi diusilin siapa misalnya gitu kan, pengen cerita. Ya itu mungkin malam ini aku juga tertohok loh gara-gara mendengar mereka berdua ini. Pulang-pulang aku mesti peluk anakku. Yes. Berarti kalian seberpengaruh itu. Thank you so much sudah melayani dalam divisi Marriage Encounter. Ko Yudi, thank you so much. Sami-sami. Sudah mampir dan menceritakan berbagi sedikit tentang pengalaman komunikasi pernikahannya. Yes. Karena saya belum bisa relate, tapi semoga saya bisa menyusul secepatnya. Jangan dong, sepas-pasnya lah nanti. Oke, thank you semua. Kalau kalian penasaran, kalian bisa chat, bisa komunikasi ke tim MA itu ada di website dan ada di Instagram ya. Instagramnya ada bisa. Pesan sponsor juga nih. Pesan sponsornya apa nih? Pesan sponsornya, we love you, we need you. Bye bye. Bye guys, see you next time.